Di hari kedua libur panjang Jumat Agung dan Paskah, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Anyar Kabupaten Serang terpantau padat. Kepadatan terjadi sejak pagi hari akibat tingginya minat masyarakat untuk berlibur ke kawasan pantai. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Anyar Kabupaten Serang terpantau padat. Kepadatan kendaraan mulai terlihat sejak pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di jalur wisata menuju Anyar. Ribuan kendaraan didominasi mobil pribadi dan bus wisata memadati ruas jalan. Antrean kendaraan bahkan mencapai sekitar 3 km. Kemacetan terjadi dari Desa Gunung Sugih hingga Pasar Anyar. Tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan libur panjang menjadi penyebab utama kepadatan. Wisatawan yang datang tidak hanya dari Serang dan Cilegon, tetapi juga didominasi dari Jakarta serta sejumlah daerah di Jawa Tengah. Sejumlah wisatawan mengaku tidak menyangka kepadatan terjadi pada hari kedua libur. Mereka memperkirakan puncak arus sudah terjadi pada hari pertama. Dari Wanasari mau ke Anyar. Ya lancar dari sana mah. Pas nyampe Ciwandan udah mulai macet. Kepadatan diperkirakan masih akan terjadi sepanjang akhir pekan, seiring tingginya minat masyarakat yang memanfaatkan libur panjang untuk berwisata ke kawasan Pantai Anyar. Ferry Yuniar, Berita 1, Serang, Banten. Sementara itu pemirsa, padatnya wisatawan yang selesai berwisata dari puncak membuat polisi mulai memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Sistem satu arah menuju Jakarta diberlakukan sejak pukul 1 siang tadi. Sistem satu arah ini diterapkan untuk memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan dari arah puncak menuju Jakarta. Penerapan rekayasa lalu lintas bersifat situasional atau melihat bagaimana kondisi di lapangan. Karenanya mengingat padatnya kendaraan yang hendak menuju Jakarta, polisi lantas memberlakukan sistem satu arah menuju Jakarta sejak pukul 1 siang. Polisi pun menghimbau kepada masyarakat yang hendak berwisata ke kawasan puncak untuk tetap mengutamakan keselamatan dan mengikuti arahan dari petugas di lapangan. Untuk saat ini, karena sudah dilakukan pemendingan tadi dari arah puncak menuju ke Jakarta dari pukul 7 pagi, maka kami akan melakukan one way arah bawah dari arah puncak menuju ke Jakarta. Sudah dilakukan normal dua arah. Itu kemungkinan nanti pada saat pukul 18 kemungkinan sudah normal dua arah. Ataupun kami usahakan secepatnya mungkin. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk melihat seperti apa situasi terkini sejumlah lokasi wisata di libur panjang kali ini. Ada jurnalis Berita 1 Heru Yustanto di kawasan wisata Puncak Jawa Barat serta Ferry Yuniar di Pantai Anyar Banten. Kita ke Heru terlebih dahulu. Selamat sore Heru, seperti apa situasinya untuk sore ini? Apakah masih ramai wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan Puncak? Ya, selamat sore Dev, Adida, dan tentunya para pemirsa. Kalau tadi kita pantau di jalur lalu lintas ya, sekarang ini kita ajak Anda untuk mengunjungi Taman Safari Indonesia di Cisarua. Saat ini kalau Anda lihat di belakang saya ini ada berkumpul para wisatawan. Ini sedang dilakukan show animal, show gajah begitu, edukasi gajah di Plaza Gajah, dan kemudian ini juga masih cukup meriah begitu di kawasan Taman Safari. Dave. Oke, jadi ada pertunjukan yang diminati begitu ya oleh warga yang datang ke sana, tapi kemudian ini seperti apa keramaiannya, seperti apa kepadatannya, apakah benar-benar padat atau sebenarnya warga masih bisa datang nih untuk datang ke Taman Safari untuk sore hari ini? Ya, Dave, betul sekali. Kondisinya saat ini padat, meskipun sudah banyak ya pengunjung yang sudah kembali ke Jakarta. Tetapi saya pantau ini dari kendaraan-kendaraan yang terparkir di parkir A, B, C, bahkan sampai G, ini masih terpantau cukup padat. Sekedar Anda ketahui mungkin data dari Universitas Polres Bogor, di mana kunjungan wisata di Taman Safari ini merupakan yang paling tinggi. Dalam satu hari ada sekitar
5.000 kunjungan, termasuk kemarin sekitar 5.080 pengunjung, dan tentunya hari ini juga nggak jauh beda, mungkin akan dihitung sore nanti, tetapi cukup padat. Dan untuk para pengunjung memang agak sulit untuk bisa menjangkau wilayah Taman Safari ini kalau menggunakan kendaraan roda 4 dari Jakarta. Hanya bisa dari Bandung karena satu arah menuju ke bawah, dan atau Anda menggunakan sepeda motor gitu deh. Heru, selain pertunjukan gajah, apalagi yang ditawarkan di Taman Safari? Apakah besok masih ada pertunjukan lagi? Dan sampai pukul berapa? Apakah sampai malam masih buka? Ya, untuk show adalah jam 3.50, jam 3 ini merupakan show yang terakhir, di mana animal show hanya diberlakukan pada siang hari, dan untuk show-show yang lain ini Anda mungkin akan bisa menikmati sajian khusus berupa safari malam, yaitu dimulai pada pukul setelah maghrib, setelah pukul 6 dimulai safari malam. Ini tentunya Anda harus membeli tiket terusan, dan ini diberlakukan sampai liburan akhir pekan ini gitu. Oke, Heru, kalau orang berwisata tentu berharap cuacanya cerah begitu ya. Tapi kan kita tahu kalau puncak ini cuacanya selalu tidak tertebak. Kadang-kadang tiba-tiba hujan begitu. Nah, kondisinya cuacanya sekarang ini seperti apa dan bagaimana tadi untuk perjalanan Anda menuju ke Taman Safari ini? Apakah bisa dibilang cukup lancar atau cukup padat juga begitu di tengah one way yang sedang berlangsung? Ya, deh. Kebetulan sekali tadi saya menggunakan sepeda motor. Tadi untuk arus balik dari Puncak menuju Jakarta, saya pantau terjadi kepadatan, bahkan kendaraan hanya bisa melaju pelan dari Gunung Mas sampai Cisarua. Beruntung saya menggunakan motor, jadi masih bisa menembus begitu. Dan untuk yang ke bawah agak lancar, kemudian terjadi perlambatan lagi di jalur alternatif Pasir Angin menuju Sentul ini karena banyaknya kendaraan roda 2. Dan untuk cuaca lagi-lagi Anda harus persiapan. Tadi sempat hujan deras dan saya juga sempat menggunakan matal untuk menggunakan sepeda motor, dan sekarang ini sudah reda. Namun kalau saya lihat di atas masih mendung-mendung, sehingga hati-hati terhadap ancaman bahaya longsor maupun banjir begitu. Baik, kalau begitu Heru, pilihannya untuk menuju ke puncak sementara ini naik motor lebih cepat begitu ya, karena masih bisa menembus jalur-jalur tertentu, tapi juga harus siap dengan jas hujan untuk menghadapi cuaca yang bisa berubah sewaktu-waktu. Ya, dari rekan Heru kita akan beralih ke rekan Ferry yang saat ini berada di Anyer. Bagaimana suasana dan situasi liburan terkini di sana? Masih banyakkah wisatawan yang berdatangan untuk menikmati sunset di pantai? Baik Adinda Putri dan Chef serta pemirsa Berita 1 TV dimanapun Anda berada, bahwa memang benar dari pantauan kami sejak pagi hari tadi arus lalu lintas dari Cilegon menuju wilayah destinasi pantai yang ada di wilayah Anyer dipadati oleh ribuan pemudik wisatawan yang akan berwisata menikmati hari libur di sejumlah destinasi wisata pantai yang ada di wilayah Anyer. Seperti salah satunya adalah di destinasi wisata Pantai Mandalika, di mana tempat saya berdiri saat ini. Di mana berdasarkan data yang kami dapat dari pihak pengelola, sejak hari Jumat di hari libur pertama libur panjang Paskah sampai dengan hari Sabtu siang ini, jumlah wisatawan yang datang sudah mencapai hampir 5.000 wisatawan yang berasal dari wilayah Cilegon, Serang, Jakarta, Jabodetabek, dan sejumlah wilayah yang ada di Pulau Jawa. Dan memang benar, Adinda, bahwa sampai dengan siang dan sore hari ini masih banyak wisatawan yang terus berdatangan ke wilayah Anyer untuk menikmati destinasi wisata pantai yang ada di sejumlah di wilayah Anyer. Dan kebanyakan mereka dari wisatawan yang baru datang ini diprediksi atau kemungkinan besar akan menginap terlebih dahulu di penginapan-penginapan yang ada di wilayah Anyer sebelum nanti menikmati hari libur di pantai pada hari Minggu besok. Demikian, Mbak.
Oke, Ferry, ini situasinya masih jam 4 sore begitu ya. Mungkin mataharinya belum terlalu terbenam. Tapi bolehkah tunjukkan pada kami seperti apa suasana yang ada sekarang, keramaiannya, kemudian apa saja yang bisa dilakukan ketika datang ke Anyer pada sore hari ini? Baik, Jen. Seperti mungkin yang dapat kita saksikan di belakang kami ini, masih banyak juga wisatawan yang mandi, menikmati hari libur dengan bermain pasir dan bermain air. Bahkan beberapa di antaranya banyak yang bersantai di bawah pohon dan di saung-saung untuk menikmati sambil menunggu sunset yang mungkin nanti akan datang. Dan selain bermain pasir ataupun bermain air juga, di destinasi wisata Mandalika ini sendiri disediakan ada sejumlah wahana permainan seperti banana boat dan donut boat yang bisa digunakan oleh para wisatawan di sini. Namun untuk sore hari ini memang untuk jadwalnya sudah ditutup dan biasanya dari pagi hingga siang hari. Demikian, Jeff. Ferry, lalu dengan pantauan cuaca dan lalu lintas di sana seperti apa? Baik, dari pantauan cuaca sampai saat ini memang terbilang cerah, bahkan cenderung panas, sangat panas sekali di sini. Bahkan saya sendiri sampai berkeringat ini karena kepanasan. Dan untuk arus lalu lintas sendiri memang sampai dengan sore hari ini dari pantauan kami masih terlihat padat karena masih banyak wisatawan yang berdatangan ke destinasi wisata wilayah di Anyer ini untuk menikmati hari libur pada hari Minggu besok. Dan selain itu juga kepadatan terjadi di arah arus balik dari arah Anyer menuju wilayah Cilegon, di mana banyak juga wisatawan yang sudah habis berlibur dan sekarang sedang menuju untuk pulang ke rumah masing-masing. Demikian, Adinda. Baik, Ferry, ngadem dulu kalau begitu sekarang sebelum nanti sunset begitu ya. Bisa kita lihat bareng-bareng dan tentunya berharap juga untuk cuacanya bisa terus cerah sampai besok sehingga yang mau naik banana boat ini bisa juga untuk menikmatinya besok. Terima kasih Ferry untuk laporannya langsung dari kawasan Pantai Anyer. Sebelumnya ada Heru yang melaporkan langsung di kawasan Puncak. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas dan selamat menikmati liburannya.